Halo teman-teman, kali ini kita bakal bahas satu topik yang jujur, cukup berat, tapi penting banget buat kita semua tahu, kekerasan pada anak. Karena kesadaran kita soal ini adalah langkah paling awal dan paling penting untuk bisa mencegahnya. Kita semua pasti setuju kan? Kalau kita ngomongin rumah, yang kebayang itu ya tempat yang paling aman, tempat kita ngerasa nyaman, disayang, dan didukung. Ya, itu fondasi ideal untuk masa kecil yang bahagia. Nah, pertanyaannya, gimana kalau kenyataannya nggak begitu? Pertanyaan inilah yang membawa kita ke sebuah realita yang jujur aja sangat mengkhawatirkan. Dan dari sinilah pembahasan kita akan dimulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Di sini kita coba bongkar dulu, apa sih sebenarnya kekerasan pada anak itu? Soalnya definisinya ternyata jauh lebih luas dari yang mungkin kita kira. Jadi, ini nih intinya. Saat kita ngomongin kekerasan pada anak, ini bukan cuma soal pukulan atau tamparan. Definisinya mencakup apapun, tindakan apapun yang mengancam dan merusak dunia seorang anak. Nah, sekarang kita udah tahu kan kalau kekerasan itu bukan cuma soal fisik. Yuk kita gali lebih dalam lagi. Ada 4 jenis kekerasan utama yang sering banget loh kita nggak sadari atau bahkan kita abaikan. Oke, yang pertama, ini mungkin yang paling gampang kita bayangin. Tindakan apapun yang sengaja bikin anak sakit secara fisik, ninggalin bekas luka, memar. Tapi ingat, kekerasan tuh nggak selamanya kelihatan mata. Nah, ini dia nih yang sering banget kelewat. Bentakan, ngebanding-bandingin anak di depan orang lain. Seringnya dianggap, biasa itu, kan cara mendidik. Padahal, luka emosional yang disebabin itu, bisa jauh lebih dalam dan lebih susah sembuhnya dibanding luka fisik loh. Topik ini emang sensitif banget, tapi justru karena itu, kita harus berani ngomongin. Penting banget buat kita bekali anak-anak kita pengetahuan, biar mereka bisa jaga diri dan mereka paham mana batasan yang sehat. Nah, bentuk kekerasan yang terakhir ini agak beda. Ini bukan tentang melakukan sesuatu yang jahat, tapi sebaliknya, nggak melakukan apa yang seharusnya jadi hak anak. Nggak dikasih makan yang cukup, nggak disekolahin, atau bahkan nggak dikasih kasih sayang. Itu juga kekerasan dan dampaknya serius banget. Coba deh dengar kalimat ini, dasar pemalas. Kedengarannya familiar ya. Mungkin pernah kita dengar, atau bahkan tanpa sadar terucap waktu lagi capek atau frustrasi. Seringnya sih dianggap angin lalu. Tapi benarkah sesederhana itu? Atau mungkin yang satu ini, kenapa kamu tidak bisa seperti kakakmu? Niatnya mungkin baik ya buat memotivasi, tapi tanpa kita sadari, perbandingan seperti ini bisa jadi belati kecil yang menancap di rasa percaya diri mereka. Dan mungkin yang paling menusuk, kamu tidak ada gunanya. Nah, ketiga kalimat ini, dari yang kelihatannya sepele sampai yang jelas-jelas menyakitkan, adalah pintu masuk kita untuk memahami sebuah isu yang jauh lebih besar. Menurut studi yang kita jadikan acuan, kekerasan verbal itu adalah penggunaan kata-kata yang dilakukan secara terus-menerus sampai bisa menghambat perkembangan anak. Nah, kata kuncinya di sini adalah terus-menerus. Ini bukan soal satu kali khilaf, tapi sebuah pola yang berulang, yang dampaknya merusak dan bahkan dikategorikan sebagai penganiayaan emosional. Dan bentuknya itu, ternyata beragam banget loh. Nggak cuma makian aja. Mengancam, menghina dengan julukan seperti dasar bodoh, meremehkan usaha mereka, terus-terusan menyalahkan, membanding-bandingkan dengan orang lain, bahkan yang sering kita nggak sadari, mengabaikan atau mendiamkan mereka saat mereka butuh didengar. Semua ini ternyata termasuk kekerasan verbal. Penelitian ini menyoroti 3 faktor utama nih. Pertama, tekanan ekonomi. Jujur aja, saat kita pusing mikirin keuangan, tingkat stres itu bisa bikin kita jadi lebih gampang marah kan? Kedua, kurangnya pengetahuan. Kadang ekspektasi kita ke anak itu nggak realistis, nggak sesuai sama umurnya, yang ujung-ujungnya bikin kita frustrasi. Dan yang ketiga, tentu saja, lingkungan. Kalau kita dibesarkan di lingkungan yang komunikasinya keras ya kita bisa menganggap itu hal yang normal. Apa aja sih yang perlu kita perhatiin? Pertama, perubahan perilaku yang drastis. Anak yang biasanya ceria kok tiba-tiba jadi diem banget. Terus, ada luka atau memar yang nggak jelas penyebabnya. Atau mungkin, anak kelihatan takut banget sama orang dewasa tertentu. Sampai-sampai ada perilaku yang mundur, kayak ngompol lagi padahal udah nggak pernah. Itu semua bisa jadi alarm buat kita. Dan inilah yang seringkali jadi sebuah lingkaran setan. Studi menunjukkan kalau pola asuh itu seringkali diwariskan. Orang tua yang waktu kecilnya sering mengalami kekerasan verbal punya kecenderungan untuk tanpa sadar mengulangi hal yang sama. Kenapa? Ya karena mungkin cuma itu satu-satunya cara mendisiplinkan anak yang mereka tahu. Ada satu pemicu lagi yang menarik banget. Kadang, saat anak berulah atau nakal, itu sebenarnya cara mereka teriak minta perhatian loh.
Nah, kalau respons yang didapat malah bentakan atau kata-kata negatif, mereka jadi belajar, oh ternyata cara dapat perhatian itu dengan bikin masalah. Ini bahaya. Sekarang, kita sampai di bagian yang paling krusial, dampak jangka panjangnya. Apa sih akibat dari semua ini? Konsekuensinya ini serius banget teman-teman. Ini soal luka yang nggak akan kelihatan memar di kulit, tapi terasa begitu nyata dan sakit di dalam hati seorang anak. Dampaknya ini bisa menyerang ke segala arah. Secara emosional, anak jadi minder, harga dirinya rendah. Secara sosial, mereka bisa jadi agresif ke teman-temannya, atau sebaliknya, menarik diri sama sekali. Di sekolah, mereka jadi susah fokus belajar. Bahkan, bisa sampai muncul gejala fisik loh, seperti susah tidur atau mengompol. Ini bukti nyata betapa dalamnya kata-kata bisa melukai. Kutipan dari studi ini rasanya merangkum segalanya dengan begitu kuat. Anak akan percaya bahwa dirinya jelek, tidak dibutuhkan, tidak dicintai, dan tidak berharga. Coba kita bayangkan, mendengar pesan ini berulang kali dari orang yang seharusnya jadi sumber rasa aman kita. Pada akhirnya, kata-kata itu nggak lagi datang dari luar. Kata-kata itu jadi suara di dalam kepala mereka sendiri. Setelah melihat semua dampak negatifnya, mungkin rasanya jadi berat banget ya. Tapi ada kabar baiknya, dan ini penting banget, siklus ini bisa diputus. Di bagian terakhir ini, kita akan fokus pada solusinya. Bagaimana cara kita membangun masa depan yang lebih sehat untuk anak-anak kita. Coba deh kita lihat perbandingan di sini. Ini contoh yang konkret dan bisa langsung kita praktekkan. Perhatikan deh pergeserannya. Dari yang tadinya mengkritik hasil, jadi memuji usaha. Dari yang tadinya menolak perasaan, jadi memvalidasi emosi. Perubahan kecil dalam pilihan kata ini, dampaknya bisa mengubah cara anak memandang diri mereka sendiri dan dunia sekitarnya. Luar biasa kan? Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kendalikan emosi. Ambil jeda, tarik napas dalam-dalam sebelum bicara. Kedua, pahami anak kita. Setiap anak itu unik dengan kelebihannya masing-masing. Ketiga, buat keputusan sadar untuk jadi pemutus rantai ini. Dan yang terakhir, tapi sama sekali bukan yang paling sepele, jangan pernah takut atau gengsi untuk minta maaf. Nah, dan sumber kita ini punya cara yang cerdas banget buat bantu kita ngaca lewat beberapa singkatan unik. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sering kita lakuin tanpa sadar. Kita anggap itu bagian dari mendidik. Coba kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, TBC, terlalu banyak melarang dan mengomel. Mungkin kedengaran familiar ya. Jangan lari, jangan berisik. Kenapa sih gitu terus? Kalau lingkungan anak isinya cuma larangan dan omelan, itu bukan lagi mendidik. Itu malah jadi penjara yang pelan-pelan matiin rasa ingin tahu dan kepercayaan dirinya. Lanjut, ada kusta, kurang sentuhan kasih sayang, pelukan, usapan di kepala, genggaman tangan. Ini bukan hal sepele loh, ini tuh makanan buat jiwa anak. Kalau ini kurang, itu sama aja kayak penelantaran emosional yang bikin anak rasa nggak dicintai dan nggak berharga. Dan yang terakhir, batuk. Ucapan kasar dan menyakitkan. Dasar bodoh, anak malas, atau coba lihat kakakmu, kok kamu nggak bisa kayak dia? Mungkin buat kita kata-kata itu keluar gitu aja pas lagi emosi, terus kita lupa. Tapi buat anak, kata-kata itu bisa nancep dalam banget jadi label yang dia percaya seumur hidupnya. Luka karena kata-kata seringkali jauh lebih dalam dan lebih susah sembuh dibanding luka fisik manapun. Nah, slide ini benar-benar nangkep perbedaannya dengan jelas banget. Kita punya pilihan. Di satu sisi, ada pendekatan lama yang tujuannya cuma ngontrol lewat rasa takut. Di sisi lain, ada pendekatan positif yang tujuannya ngebangun disiplin dari dalam diri anak lewat komunikasi, teladan, dan rasa percaya. Bedanya fundamental banget kan? Terus, gimana dong cara mulainya? Sumber kita ngasih peta jalan yang praktis banget. Langkah pertama itu selalu dari dalam diri kita sendiri. Sadar kalau kita perlu berubah. Dari situ, kita belajar komunikasi yang positif, jadi contoh yang baik, dan yang paling penting, konsisten ngisi tangki cinta anak kita setiap hari. Buat anak-anak, kita juga punya tugas penting. Ajarkan mereka kalau tubuh mereka itu punya mereka sendiri. Gak ada yang boleh sembarangan sentuh. Kasih mereka kekuatan buat bilang, enggak, kalau ada yang bikin gak nyaman. Dan yang paling penting, kasih tahu mereka siapa orang dewasa yang bisa dipercaya buat lapor kalau ada apa-apa. Dan buat kita semua nih, sebagai tetangga, sebagai teman, sebagai masyarakat, pesannya satu, jangan diam aja. Jangan pura-pura nggak lihat, kita harus peka sama tanda-tandanya. Dan yang penting, tahu kemana harus melapor. Ingat, ngelindungin anak itu tanggung jawab kita bareng-bareng. Kalau Anda curiga ada kekerasan anak di sekitar Anda, jangan ragu. Ini nomor layanan darurat kepolisian. Simpan nomor ini. Karena tahu nomor ini aja, bisa jadi langkah pertama buat nyelamatin hidup seorang anak.
Penutup dari obrolan kita kali ini, saya mau kita semua coba renungin pertanyaan ini. Setiap bentakan, setiap pukulan, tapi juga setiap pelukan dan setiap kata-kata penyemangat, semuanya itu ibarat batu bata yang kita susun buat ngebangun fondasi masa depan seorang anak. Yuk kita sama-sama pastiin kita ngebangun masa depan yang kokoh, yang penuh percaya diri dan penuh cinta. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda semua dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Kata-kata apa yang akan diingat oleh anak Anda? Karena pada akhirnya, kata-kata kita adalah warisan. Mereka punya kekuatan untuk membangun kepercayaan diri mereka setinggi langit atau menghancurkannya jadi berkeping-keping. Pilihan ada di tangan kita semua. Terima kasih sudah menyimak.